Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok kebahasaan sintaksis yang beranggotakan Nabila Kintara dengan NPM 205060045, Septi Amalia Habibah dengan NPM 205060050, Elvina Rahmawati dengan NPM 205060064, dan Sabila Tiara Fikri dengan NPM 205060077. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebahasaan sintaksis. Yang pertama yaitu pengertian sintaksis. Sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Nama saya Elvina Rahmawati Suroso dengan NPM 205060064. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah sintaksis di Indonesia. Sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang sudah cukup lama dipelajari oleh para ahli sejak tradisi Yunani Latin sampai sekarang. Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang selalu menjadi fokus kajian. Sejalan dengan timbulnya berbagai aliran di dalam ilmu bahasa, timbul pula berbagai aliran sintaksis karena sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa pembicaraan. Sejarah sintaksis di Indonesia juga sejalan dengan pembicaraan sejarah tata bahasa di Indonesia. Kedudukan sintaksis. Kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Merupakan cabang ilmu bahasa yang sama-sama menangani bahasa tetapi memiliki objek kajian yang berbeda. Dengan demikian, kedudukan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain bersifat komplementer atau saling melengkapi. Perkenalkan, nama saya Sabila Tiara Fikri dengan NPM 205060077 akan melanjutkan materi mengenai konstruksi sintaksis. Pengertian dari konstruksi sintaksis adalah satuan bahasa bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis, minimal terdiri atas 2 unsur. Oleh karena itu, konstruksi sintaksis adalah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, klausa, atau frase. Nah, pengertian wacana di sini adalah konstruksi sintaksis yang pada umumnya terdiri atas kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Wacana tulis ini bisa berupa paragraf atau karangan yang utuh. Yang kedua ada kalimat. Kalimat adalah konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur-unsur segmental yang mungkin berupa kata, frase, klausa, dan unsur-unsur supramental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Yang ketiga ada klausa. Klausa adalah konstruksi sintaksis yang minimal terdiri atas 2 kata yang mendukung fungsi subjek dan predikat. Klausa juga merupakan satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat baik disertai objek pelengkap keterangan maupun tidak. Yang keempat ada fase. Fase adalah konstruksi sintaksis yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas. Artinya, fase selalu terdiri atas 2 kata atau lebih. Oleh karena itu, fase juga disebut kelompok kata. Di samping itu, fase tidak pernah melampaui batas fungsi. Artinya, fase secara keseluruhan selalu berada di dalam satu fungsi tertentu, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Sedangkan kata bukan merupakan konstruksi sintaksis, melainkan unsur terkecil yang dapat digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis. Perkenalkan, nama saya Septi Amalia Habibah dengan NPM 2050650. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang objek kajian sintaksis. Objek kajian sintaksis ialah frase, klausa, kalimat, dan wacana dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Oleh karena itu, seluk-beluk bentuk satuan gramatik frase, klausa, kalimat, dan wacana dan seluk-beluk makna yang dimilikinya itu merupakan objek kajian dari sintaksis. Frase. Di dalam kajian sintaksis sekaligus
sebagai objek sintaksis diperlukan sebagai satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa dan pada umumnya menjadi unsur pembentuk klausa. Karena tidak berciri klausa, frase sebagai satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih itu tidak melampaui batas-batas fungsi. Artinya, semua unsur yang membentuk frase itu selalu berada di dalam fungsi tertentu. Misalnya, di dalam S yaitu subjek, P yaitu predikat, O yaitu objek, pel yaitu pelengkap, dan ket yaitu keterangan. Terutama, unsur-unsur sebuah frase itu tidak membentuk konstruksi klausa atau menjalin fungsi S dan P, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam sebuah frase itu terdapat konstruksi klausa yang secara fungsional terdiri dari S dan P. Di samping frase dan klausa, kalimat juga merupakan objek kajian sintaksis. Berbagai bentuk kalimat yang menampakkan berbagai makna juga merupakan permasalahan yang dikaji, dideskripsikan, dan dijelaskan oleh sintaksis. Sebagai objek sintaksis, kalimat diperlukan sebagai sebuah konstruksi yang memiliki dua unsur, yaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental yang berupa kata, frase, atau klausa, sedangkan unsur suprasegmental yang berupa kesenyapan atau jeda dan intonasi. Paduan antara unsur segmental dan unsur suprasegmental itu merupakan aspek bentuk dari kalimat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.